Terus aku kan pernah dikasih sama dukun itu makan bunga gitu, semacam kayak gitu, terus mandi kembang. Aku juga bawa kembangnya. Boleh saya lihat kah? Diambil dulu boleh? Boleh, boleh. Susuk korban. Dan saya ngelihat, saya takut sekali ibunya berpikir pendek ya. Iya, kayaknya dia dikit-dikit ke dukun gitu. Semacam kayak gini, Roy. Iya. Kalau bunga ininya aku makan, kalau yang ininya, yang banyaknya ini aku dimandiin gitu, pakai minyak air mata duyung kayak gitu ya, dikasih sama dukun, dimasukin ke air, aku mandiin. Buat apa Itu Bu? tuh setiap aku ketemu sama orang, sama seseorang kalau aku sukai, Gagal. terus seseorang itu ya nunggu waktu, katanya mau nikah, tapi lama-lama dia ngabarin kalau dia sakit. Terus orang itu udah aku lepaskan. Lama-lama lagi aku ketemu lagi seseorang. Ya kalau dia bilang kalau mau nikah, aku tunggu-tunggu, ngabarin lagi dia sakit gitu. Apa itu tumbal ya? Iya, semacam tumbal. Jadi Ini ditumbalkan. juga lagi kejadian ini lagi sekarang ini, Roy, masih ada SMS-nya juga belum aku hapus. Apa, Ibu Farah? Setiap napas katanya dia keluarin darah terus. Sekarang ini orangnya lagi sakit. Itu pacar ibu? Iya, maksudnya aku ketemu seorang yang aku sukai seperti itu. Iya, iya, justru dengan susuknya. Memang susuk itu makan tumbal. Iya, makan tumbal juga. Karena susuknya kan berbagai macam bentuk dan berbagai macam rupa ya, susuknya ada yang dipasang. Kalau saya lihat ini dipasang di semua tubuhnya lengkap dan terjebak dalam badannya. Ada bantuan makhluk-makhluk mungkin? Saya lihat memang ada bantuan makhluk, tapi sebenarnya serem banget juga. Ada makhluk-makhluk, ada yang hitam, ada yang putih, dan ada sosok pocong juga. 4 biji gede-gede di belakangnya. Tolong, Rob. Apakah memang ini adalah korban-korban yang sudah meninggal, atau memang ini yang memakan tumbal? Saya masih menjadi misteri di sini. Tapi saya lihat benar-benar serem banget. Ada 4, 1, 2, 3, 4 berjajar di belakang. Memang ada makhluk gaib yang mengikuti terus, Roy. Betul sekali. Di sebelah mana, Roy? Saya minta 4 orang di sini bisa bantuin saya, gak? 1, 2, 3, 4. Ini mau ditunjukin di mana letaknya. Sini deh. Terus itu. Nih. 1, 2, 3, 4. Tangannya pada gini semua. Itu yang saya lihat. Boleh kembali ke tempat tidur. Itu mereka ngejagain Ibu Farah atau Pantesan aku juga kalau tidur selalu maunya begini. Tahu nggak pas lagi gini apa? Ada talinya. Jadi yang tadi saya lihat itu tuh gini, itu ada tali. Tali pocong. Terus mukanya pada pucat-pucat semuanya. Saya ngelihat sangat jelas sekali. Ibu pernah diperlihatkan langsung atau merasakan, Bu? Gimana maksudnya? Pernah melihat sosok itu langsung, Aku nggak pernah lihat, Pak. tapi yang ngasih tahu orang lain.
setiap ketemu orang tuh mungkin dia tahu aku kalau ada makhluk gaib itu yang ngegituin aku, dia tuh cerita sama aku. Ada yang ngikutin ibu gitu? Iya, itu bukan 1-2 orang, itu banyak yang ketemu sama aku tuh orang bilang kayak gitu. Ibu merasakan nggak sih? Aku nggak merasakan apa-apa. Saya melihat dengan jelas sekali memang dihantui rasa teror itu tidak nyaman ya. Ini teror ini dari susuk-susuknya ya, Roy? Iya. Jadi dari susuk-susuknya dan jangan panik dulu, jangan sedih ya. Kita beresin satu persatu Bu Farah. Karena efek dari susuk itu membuat makhluk-makhluk lain malah jadi banyak ya. Terus darah semuanya di sini. Terus kecelakaan sampai berdarah-darah. Kalau boleh tahu, yang pertama seseorang yang aku ketemu yang beliin toko itu kan namanya Mas. Itu orang Jawa Timur. Itu masih ada nggak sih orangnya, Roy? Sudah meninggal. Iya, meninggal dunia. Saya lihat Bu Farah cukup harus tabah ya. Saya juga heran memang kenapa harus punya banyak tumbal seperti itu susuknya. Tiap deket sama orang pasti makan korban. Tiap deket sama orang makan korban. Ini bahaya sekali. Dan tapi satu pesan buat Ibu Farah, jangan pernah merasa dirinya bukan apa-apa gitu, karena saya cukup melihat mental Bu Farah udah cukup udah down banget, udah cukup jatuh. Aku mau nanya satu lagi kejadian itu, Roy. Yang namanya dia orang Bandung. Dia kerja di bandara. Pada waktu itu dia ngabarin aku kalau dia itu sakit jantung katanya gitu. Itu bagaimana tuh, Roy? Sampai sekarang dia nggak ada lagi kabar sama sekali sama aku. Putus kontak juga. Ibu sudah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, udah meninggal juga, Roy. Setiap kali Ibu Farah cerita tentang seseorang ya, saya mencium bau jenazah dan kain kafan. Itu yang saya lihat. Jangan sedih ya Ibu Farah. Jangan nyalain diri sendiri. Selama ini udah melakukan sholat atau Iya, udah? udah. Bu Farah, saya lihat juga nih dalam mata batin saya, kalau Ibu Farah terus-terusan sedih begini, Ibu Farah yang kena imbasnya juga. Saya ngerasa, lihat deh, ketika dia nangis, semua tekanan darahnya langsung meninggi gitu. Aku masih berpikir terus, aku tuh nggak ngerti sama sekali kenapa ya. Iya, jadi kayak depresi ya, Roy? Iya, Jadi sebenarnya ya kayak dia mempertanyakan diri sendiri, kecewa, betul, sedih. betul. Bingung. Saya jujur, saya melihat dari kacamata spiritual, supernatural. Tapi di sisi lain, saya juga melihat dari sisi logika dan dari sisi medis. Saya melihat gejala-gejala tanda halusinasi dan delusional yang lumayan muncul sekarang. Delusi itu pemahaman tentang meyakini sesuatu yang tidak real ya. Dan kemudian halusinasinya juga halu. Banyak bayangan yang muncul dan itu nggak real, belum tentu real juga. Tapi sebenarnya ini udah kejadian gitu, tapi dia masih berpikir terus keep thinking gitu. Jadinya jadi berat banget dan depresi, tapi nggak disadarin ginian gitu. Hal-hal yang kayak gini-gini menghantui pikirannya terus, walaupun ada beneran, tapi malah dia tuh malah kayak
Iya, jadi Malah makin terpuruk gitu. Iya, malah makin mikirin, malah makin emang ada sih, tapi dipikirin gitu. Tambah jadi gitu. Itu yang saya lihat sih Bu Farah. Tapi lama kelamaan kalau Ibu Farah nggak kuat, nanti jadinya gini loh. Gantung diri. Iya, sebenarnya sih dia nggak ada niat. Jangan, Roy. Tapi tuh saya butuh bantuan orang yang medis juga dalam menangani kasus Ibu Farah.